Jangan bilang-bilang kembali bersama saya Coach Vira di program Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Pada video kali ini kita akan berbicara topik tentang cara menghadapi orang yang tidak suka dengan kita. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan like, subscribe, sehingga semakin banyak konten yang bisa kami siapkan buat Anda semua. Pernahkah Anda merasa sedih dan kecewa ketika orang lain membicarakan, memfitnah, menjelek-jelekkan, atau bahkan berpura-pura baik dengan Anda? Di depan mereka baik, tetapi di belakang mereka justru bersikap sebaliknya sama kita. Nah, jika Anda pernah mengalami dan merasakan hal tadi, maka video ini sangat cocok untuk disaksikan dan didengar oleh kita bersama-sama. Bicara tentang orang yang tidak suka atau suka dengan kita, itu adalah sesuatu hal yang wajar dan alamiah. Selama kita belum meningkatkan kualitas kesadaran diri, serta mampu mengelola pikiran, perasaan, dan emosional kita, maka secara mental dan spiritual itu adalah sering menimbulkan konsep yang berbeda. Maka kita akan selalu berhadapan dengan dualisme dalam hidup ini, seperti baik dan buruk, positif dan negatif, siang dan malam, kanan dan kiri, yin dan yang, ida pinggala, otak kanan, otak kiri, bahagia, sedih, untung rugi, hitam putih, seterusnya. Selalu ada dualisme jika kita masih melihat dan menilai hidup ini dari pikiran kita sendiri. Namun ketika kita menggunakan kesadaran diri dan hati nurani yang cemerlang, maka tidak ada lagi dualisme. Semua akan terjadi sesuai dengan waktunya, dan yang sudah disuratkan harus terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Mungkin saja ketika saya bicara di video ini pun ada orang yang tidak suka atau bahkan ada yang suka. Maka jangan fokus pada dualisme ini. Buatlah prinsip dalam hidup kita untuk selalu berbagi kebaikan, selalu memberi manfaat ke banyak orang. Dan sebelum kita berbagi dan membantu orang lain, maka pastikan bantu diri kita terlebih dahulu, setelah itu barulah bantu orang lain. Jika kita menolong orang lain sebelum menolong diri kita sendiri, itu seperti orang buta menuntun orang buta lainnya, yang kedua-duanya bisa jatuh. Untuk itulah kita bisa belajar dari seekor burung yang dengan bahagia dan ceria berkicau di pagi hari, tanpa peduli dengan dualisme tadi. Apakah ada yang peduli atau tidak? Apakah ada orang-orang yang mendengar atau tidak? Burung tetap berkicau dengan suara nyaring dan merdunya setiap pagi. Berikut ada 5 tips cara menghadapi orang yang tidak suka dengan Anda. Pertama, sadari dan pahami bahwa kita sedang berhadapan dengan diri sendiri, bukan orang lain. Mengapa? Karena orang lain tidak mengetahui apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan tanggung jawab apa yang sedang kita hadapi, jalani, dan selesaikan dalam hidup ini. Jadi orang lain hanya memikirkan kita sesuai dengan asumsi dan persepsi mereka sendiri. Kedua, lihatlah sisi baik orang lain, termasuk mereka yang menjelekkan Anda. Meskipun pikiran, perasaan kita tidak menerima atau menolak pada awalnya. Selalulah bersikap baik tanpa perlu menunjukkan kebaikan kita. Mengapa? Karena kita memang orang baik. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada kita ada kalanya memiliki maksud tertentu dan tujuan yang tidak baik. Mari kita renungkan bersama-sama pada bagian ini. Saat seseorang memikirkan kita, apakah mereka menyukai kita atau tidak, kedua-duanya memberikan manfaat, makna yang berguna bagi diri kita. Jika mereka menyukai kita,
maka kita akan ada di hati mereka selamanya. Jika mereka membenci kita, maka kita pun akan selalu ada di pikiran mereka. Jika mereka tidak suka memfitnah, mereka telah mempromosikan kita setiap hari. Itulah kelebihan yang kita miliki, meski orang tidak suka dengan kita. Intinya, kita punya nilai lebih dari orang yang tidak suka dengan kita. Nomor 3, tunjukkan sikap dan perilaku yang baik kepada setiap orang dengan ketulusan, cinta kasih, hormat, dan memberi penghargaan meski mereka berlaku yang tidak menyenangkan kepada diri kita. Sadarilah bahwa kita menunjukkan sikap yang tulus dan baik kepada orang lain bukan karena siapa mereka dan apa latar belakang mereka, tetapi karena menunjukkan bahwa itulah diri Anda yang sejati, bahwa Anda memang pribadi yang baik, selalu menerima, menghargai, menghormati, memaafkan, dan mengampuni orang lain. Nomor 4, fokus terhadap tanggung jawab hidup dan apa yang harus Anda lakukan dalam hidup ini. Jangan berhenti melakukan dan menyebarkan kebaikan yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Meski ada orang yang membicarakan, memfitnah, meragukan, atau menghalangi jalan kebaikan Anda saat ini. Karena bagi orang yang tidak melakukan apa-apa, semua yang kita lakukan saat ini akan tampak aneh dan mereka pesimis di mata mereka. Kemudian bagi mereka yang tidak mengerti apa maksud dan tujuan kita, mungkin mereka menertawakan dan bisa jadi mempengaruhi serta menghalang-halangi langkah kita dengan selalu mencari kelemahan dan ketidaksempurnaan terhadap apa yang sedang kita lakukan. Ingatlah selalu, ketika menanam benih, maka ia tidak mungkin langsung tumbuh. Apa yang Anda tanam dan apa yang Anda lakukan akan menuai hasil nantinya. Dan jangan berharap atau mendapatkan pahala dan imbalan dalam bentuk apapun ketika Anda melakukan kebaikan atau ketika Anda menanam benih kebaikan. Lupakanlah kebaikan kita, ingatlah kesalahan yang pernah kita lakukan agar kita tidak mengulangi di hari-hari berikutnya kepada orang lain dan diri kita sendiri. 5, hilangkan rasa benci, dendam, dan rasa kecewa terhadap orang yang tidak suka dengan kita. Pesan saya buat Anda semua adalah, pertama, dendam dan benci yang begitu mendalam di dalam diri kita akan menjadi penyakit ketika masa berlakunya telah habis. Yang kedua, rasa dendam, kecewa, dan benci adalah seperti meminum racun dan kemudian Anda berharap orang lain yang akan mati. Jadi, lupakanlah orang-orang yang tidak suka dengan Anda. Selama Anda tidak berbuat salah, selama Anda tidak merugikan orang lain, maka pesan saya, teruslah berbuat baik, teruslah berkarya, dan bekerja sesuai dengan kemampuan, keahlian yang Anda miliki. Orang lebih percaya dengan konsistensi dari apa yang Anda lakukan saat ini, daripada hanya sekedar mikir dan membicarakan saja. Teori 1 tons akan kalah dengan praktek 1 ons. Maka saya mengajak Anda untuk selalu melakukan hal baik yang kecil saja setiap hari. Untuk itu, tetap konsisten, lupakan orang yang tidak suka dengan Anda. Like video ini, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari konten-konten yang kami sajikan. Jangan bilang-bilang, salam mantra hati bersama saya, Coach Wira.